Oke, terima kasih. Nama saya Pankar Susyandri, NIM 1803030056. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konflik awal yang terjadi di Timur Tengah Selatan atau Besipae. Yang pertama, bentrok pertama kali terjadi pada 18 Agustus lalu yang mengakibatkan 29 rumah warga dibongkar. Ternyata 18 rumah kembali dibongkar pada bentrok yang terjadi. Salah satu tua adat Besipae di Desa Pubabu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Penolakan itu beruntut pada ambil alih adat Pubabu oleh pemerintah melalui sertifikat hak pakai nomor 0001 yang terbit tertanggal 19 Maret 2017 untuk memanfaatkan lahan seluas 37,8 meter persegi. Sementara itu, Kepala Biro dan Protokol Pemerintah Provinsi NTT Marius Ardu Jelamu menyebut bahwa sejumlah warga yang menyampaikan penolakan terhadap rencana pemerintah adalah masyarakat pendatang di area. Sementara masyarakat adat justru menerima dan mendukung rencana pemerintah yang kembali ingin memanfaatkan lahan tersebut. Nicodemus Manao buka suara soal konflik lahan antara masyarakat adat Besipae dan pemerintah setempat yang kembali memanas. Niko membantah konflik tersebut, lahan yang kembali memanas dan beberapa hari terakhir di Besipae terjadi antara masyarakat adat Besipae dengan warga pendatang. Niko membantah bahwa masyarakat adat Besipae yang tinggal menilai klaim pemerintah soal masyarakat pendatang keliru, sebab mereka yang bukan keturunan menunggangi bentrok dan sebenarnya murni terjadi karena penolakan masyarakat setempat terhadap alih fungsi hutan adat Pubabu. Klaim pemerintah katanya justru hanya ingin memecah belah hubungan antar masyarakat. Konflik yang terjadi di hutan adat Pubabu adalah konflik panjang yang bermula sejak 1982 seiring proyek percontohan investasi peternakan Besipae atau pemukaan sapi kali pertama dicanangkan Gubernur NTT kala itu. Usai kontrak pinjam lahan itu habis setelah 5 tahun, keinginan pemerintah untuk kembali memperpanjang kontrak untuk memanfaatkan lahan di sana mendapat penolakan dari masyarakat. Menurut saya, sebagai seorang mahasiswa, ketika melihat video aparat yang melakukan kekerasan terhadap warga setempat sangat tidak berperikemanusiaan. Mereka yang seharusnya melindungi masyarakat malah menyakiti dan melukai masyarakat. Yang kedua, model dan pola gerakan sosial. Pada dasarnya, perlawanan yang dilakukan warga Besipae merupakan upaya menentang atau mendorong terjadinya perubahan sosial maupun kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bentuk-bentuk perlawanan yang muncul merupakan bentuk tindakan masyarakat dalam bentuk kelompok yang merasa tidak puas dengan sistem ataupun regulasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Gerakan sosial warga Besipae merupakan gerakan yang lahir dari dan atas prakarsa masyarakat dalam menentang perubahan dalam institusi kebijakan atau struktur pemerintah. Tuntutan-tuntutan perubahan ini karena kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan konteks masyarakat yang ada atau kebijakan itu bertentangan dengan kehendak sebagian masyarakat. Dari ketidakpuasan tersebut menghasilkan suatu perilaku kolektif masyarakat yang ditandatangani adanya kepentingan bersama untuk mengubah dan mempertahankan masyarakat atau institusi yang di dalamnya. Modal gerakan sosial dalam khusus Besipae meliputi trust atau kepercayaan network, jejaring, dan moms atau norma sebagai pijakan hubungan di antara anggota masyarakat sehari-hari yang berkembang di dalam kelompok masyarakat sebagai bagian proses interaksi sosial yang terjadi. Elemen-elemen dalam model gerakan sosial ini adalah menjadi sumber kekuatan bagi individu setiap warga Besipae dalam suatu kelompok. Kekuasaan model sosial merupakan representasi elemen-elemen yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam struktur sosial kelompok. Dari sinilah suatu tindakan kolektif masyarakat Besipae bisa terjadi dalam suatu gerakan sosial. Masyarakat menuntut hak atas tanah leluhur dan untuk anak cucu mereka nanti. Masyarakat mempunyai dokumen hak atas hutan Pubabu dan adanya bukti-bukti adat atau batas adat sehingga pemerintah tidak secara arogan memaksa masyarakat meninggalkan hutan adatnya. Untuk itu perlu adanya ruang
dan kesempatan bagi masyarakat untuk berdialog langsung dengan Gubernur NTT dan pemerintah daerah sebagai cara satunya menyelesaikan. Menurut saya, Dinas Peternakan Pemerintah Provinsi NTT mengembangkan lahan peternakan berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat yang tertuang dalam sertifikat hak pakai selama 25 tahun sejak 1987 hingga 2012. Merujuk pada peraturan pemerintah atau PP nomor 40/1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah, dalam pasal 41 dijelaskan bahwa tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai adalah tanah negara. Tanah hak pengolahan tanah hak milik dalam konteks masalah di hutan Pubabu, tanah tersebut adalah tanah masyarakat Pubabu karena awal pemberian sertifikat hak pakai didasari dan kesepakatan dengan masyarakat sebagai pemegang hak milik. Selanjutnya dalam pasal 49 ayat 1 menegaskan hak pakai atas tanah hak milik diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Sementara pasal 2 menyebutkan atas kesepakatan antar pemegang hak pakai dengan pemegang hak milik. Hak pakai atas tanah hak milik dapat diperbaharui dengan pemberian hak pakai baru dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah dan hak tersebut wajib didaftarkan, artinya bahwa perlu ada kesepakatan dengan masyarakat sebagai pemegang hak milik apabila sertifikat hak dipakai akan diperpanjang lagi. Berdasarkan hal itu, menurut saya, masyarakat yang mendiami hutan Pubabu mempertanyakan dasar Gubernur NTT mengusir masyarakat dari tanah adanya sendiri. Menurut saya, menjelaskan pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 40/1996 secara tegas mengatur kewajiban pemegang hak pakai yang tertuang dalam poin D menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak pakai kepada negara, pemegang hak pengolahan atau pemegang hak milik sesudah hak pakai tersebut dihapus. Jelas sudah bahwa tanah adat di Pubabu secara hukum wajib dikembalikan ke masyarakat adat. Upaya untuk menjelaskan bagaimana suatu perlawanan kolektif dilakukan perlawanan warga saat ini lebih merupakan upaya kolektif warga untuk mempertahankan hak-hak sipil mereka atau menemukan solusi masalah sosial pada tingkatan kelompok. Menurut saya, gerakan ini pada umumnya gerakan reaktif di mana terjadi karena longgarnya pengawasan dari pemerintah. Perseteruan panas antar pemerintah versus rakyat itu bermula dari pemerintah Provinsi NTT di bawah pimpinan Gubernur Victor Bungtuli Laiskodat yang dinilai mengklaim sepihak tanah wilayah milik masyarakat Besipai. Klaim pemerintahan provinsi ini kemudian menanti kemarahan warga yang merasa tanahnya diserobot pemerintah provinsi. Demi mempertahankan tanah warisan leluhur, mereka pun tidak tinggal diam. Rangkaian aksi demonstrasi dilakukan di atas lahan tersebut demi mempertahankan tanah yang telah menghidupkan mereka dan anak cucu selama bertahun-tahun, blokir jalan hingga aksi telanjang dada para ibu dan harapan di Gubernur Laiskodat dan sumpah serapah sambil makan tanah di hadapan pihak keamanan yang bersenjata lengkap. Setidaknya hanya itu cara melawan yang bisa mereka lakukan kepada kekuasaan yang terus menghampiri mereka. Sak tangis para ibu dan anak-anak yang terus memancarkan aura ketakutan pun pecah mewarnai perjuangan masyarakat adat itu. Tak hanya Besipai, aksi beruntun Aliansi Masyarakat Peduli Besipai yang terdiri dari organisasi mahasiswa hingga LSM, pemerintah lingkungan, dan masyarakat adat digelar di mana-mana mulai dari provinsi, yakni di kantor gubernur dan DPRD NTT hingga di Istana Presiden. Masyarakat adat Pubabu, Besipai, Kabupaten Timur Tengah Selatan butuh pengakuan dari pemerintah. Ini berkaitan dengan konflik lahan yang terjadi antara masyarakat adat Pubabu dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sejak program pemerintah masuk ke wilayah adat Pubabu, masyarakat di sana mulai kehilangan haknya atas wilayah tersebut. Saat ini sebanyak 29 kepala keluarga masyarakat adat Pubabu Besipai jadi korban penggusuran yang dilakukan pemerintah Provinsi NTT. Mereka kini terpaksa membangun
tenda-tenda darurat sebagai tempat tinggal sementara di lokasi. Deputi Bidang Advokasi Wahana Lingkungan Hidup NTT Juvencius Stefanus Nonga menuturkan hingga Senin 24 Agustus 2020 sore kemarin masyarakat adat Bisipai yang rumahnya tergusur masih bertahan di lokasi tempat tinggalnya. Terdapat 29 kepala keluarga yang memilih mendirikan tenda di lokasi itu. 29 kepala keluarga masyarakat adat Bisipai itu memilih mendirikan tenda untuk tempat tinggal sementara karena rumah-rumah yang dibangun pemerintah di lokasi tersebut dibangun di atas tanah milik warga Bisipai lainnya. Yang ketiga, sejarah konflik. Bila dirunut, konflik lahan ini memiliki sejarah yang panjang. Berdasarkan kronologi konflik lahan yang disusun oleh Wali NTT, konflik dimulai sejak 1982, yakni ketika pemerintah Provinsi NTT masuk ke wilayah Bisipai dengan melakukan kesepakatan kerjasama yang di masyarakat adat Pubabu Bisipai dalam pelaksanaan proyek pencontohan identifikasi peternakan. Proyek tersebut juga melibatkan desa Oekam, desa Mio, desa Poli, dan desa Linam Mutu. Lahan dan hutan masyarakat yang digunakan luasnya mencapai kurang lebih 6.000 hektar. Proyek kerjasama pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah Australia dapat program percontohan pembibitan ternak sapi ini dilaksanakan dalam rentang 1982 sampai 1987. Akan tetapi proyek tersebut rupanya tidak berjalan dengan baik. Pada tahun 1987, setelah program identifikasi peternakan itu berakhir, Dinas Kehutanan melaksanakan program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan atau Gerahan di wilayah Desa Polo, Desa Milo, dan Desa Oekam, dan Desa Eno, Kecamatan Amaduban Selatan di atas lahan seluas sekitar 6.000 hektar.